Shalom, Haverim. Luar biasa. Besem Yeshua Hamashiach. Halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas alasan mengapa sebagian besar orang Yahudi menolak Yeshua sebagai Mesias. Topik ini menarik karena melibatkan banyak aspek historis, teologis, dan kultural yang membedakan pandangan Yahudi dari Kristen. Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Mengapa sebagian besar orang Yahudi menolak Yeshua sebagai Mesias? Salah satu kisah paling menyedihkan dalam kitab suci adalah kisah tentang orang-orang Yahudi yang menolak Mesias mereka sendiri. Setelah menghabiskan ribuan tahun dengan putus asa menunggu dan mengantisipasi kedatangannya, sebagian besar orang Yahudi tidak mengenalinya. Orang-orang Yahudi pada zaman Yeshua telah mempelajari kitab suci Torah, bahkan Tanakh, dan tahu siapa Mesias itu yang mereka anggap seorang pemimpin politik yang mengusir musuh-musuh mereka keluar dari wilayah mereka, membangun kembali bangsa Yahudi, dan membawa kedamaian dan kemakmuran kembali kepada umat pilihan Elohim saat itu. Namun bukan itu tujuan Yeshua datang. Meskipun nubuat tentang perdamaian politik belum terpenuhi dalam kerajaan milenium, tujuan Yeshua ke bumi adalah untuk membawa kedamaian pribadi antara manusia dan Elohim. Karena manusia telah menjadi seteru Elohim. Yang lebih mengejutkan lagi, kedamaian itu akan ditawarkan kepada orang-orang bukan Yahudi atau orang Goyim, sama bebasnya seperti kepada orang-orang Yahudi. Haleluya. Jika Yeshua sebagai pribadi tidak sesuai dengan gagasan orang-orang Yahudi tentang Mesias mereka, ajarannya lebih dari itu. Sebagian besar Yeshua mengajarkan bentuk Yudaisme yang agak ketat atau yang lebih ketat, menegakkan hukum perceraian yang sempit, dan menekankan bahwa dia tidak datang untuk menghancurkan Torah atau meniadakan Torah. Akan tetapi ada beberapa ajaran yang sulit diterima oleh orang-orang Yahudi yang taat Torah. Yang pertama adalah bahwa ia dapat mengampuni dosa. Bayangkan saudara, orang-orang Yahudi percaya bahwa pengampunan dosa adalah proses yang jauh lebih rumit daripada sekedar perkataan seseorang. Mereka juga percaya bahwa jika dosa diampuni dengan begitu mudah, hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ajaran Yeshua untuk mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka. Wow, itu ajaran Yeshua. Tidak ada nabi yang berani mengajarkan hal itu. Ini merupakan kutukan bagi orang-orang Yahudi yang telah lama menderita dan telah dianiaya dengan begitu kejam oleh begitu banyak orang. Ini juga terdengar bertentangan dengan perintah dalam Torah seperti Ulangan 17 ayat 7 yang mengatakan untuk membersihkan kejahatan dari tengah-tengahmu. Ketidaksesuaian itu adalah bahwa Yeshua berbicara tentang hubungan pribadi yang ia datang untuk memulihkan, bukan kebijakan nasional yang menurut orang-orang Yahudi ia datang untuk memulihkan. Jadi adalah baik dan pantas bagi suatu bangsa
untuk memiliki dan menegakkan hukum dan berperang demi tujuan yang benar. Yesua mengajarkan bahwa urusan kita sendiri harus dipenuhi dengan kasih karunia dan belas kasihan. Orang-orang Yahudi juga tidak menerima ajaran Yesua bahwa ia adalah satu-satunya jalan menuju Elohim. Dengan sistem keagamaan yang didasarkan pada ganti rugi dan pertobatan yang tulus, orang Yahudi tidak memerlukan perantara untuk mencapai Elohim. Mereka juga tidak memahami hakikat pengampunan dan keselamatan. Karena mereka tidak percaya bahwa manusia memiliki sifat dosa, mereka tidak percaya bahwa orang yang berakal sehat dan penuh perhatian dapat membuat dosa sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat menemukan pengampunan melalui usaha mereka sendiri. Jadi ini penting. Orang Yahudi menolak Yesua sebagai Mesias karena sama sekali tidak dapat dibayangkan bagi mereka bahwa Elohim turun sebagai manusia dan tinggal di antara mereka. Mereka tidak bisa membayangkan itu. Tidak mungkin Elohim memiliki bentuk fisik dan merupakan bidah yang lengkap bagi siapapun untuk mengklaim bahwa Dia adalah Elohim. Jadi, kesombongan mereka dalam kepatuhan mereka yang ketat terhadap Torah membutakan mereka terhadap siapa itu Yesua. Akhirnya, orang-orang Yahudi menolak Yesua karena Tuhan telah membutakan mereka. Sejak dibebaskan dari Babel, orang-orang Yahudi telah menjadi penyembah Elohim yang setia. Mereka mengetahui hukum dan mematuhinya. Mereka menunggu dengan penuh harap Mesias Tuhan, seorang pemimpin militer yang akan mengabarkan zaman kemakmuran yang baru. Itu yang mereka tunggu. Ada sesuatu tentang pola pikir itu yang secara historis membuat kepercayaan kepada Yesua tidak boleh menguasai populasi Yahudi. Mungkin itu akan membatasi penyebaran Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Atau mungkin para pemimpin agama dan politik yang ada akan terlalu mempengaruhi kekristenan yang sedang tumbuh. Sehingga Rabi Saul berkata di dalam Roma 9 ayat 30 sampai 32, jadi apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi Israel yang mengejar hukum yang akan memimpin mereka kepada kebenaran tidak berhasil mencapai hukum itu. Mengapa? Karena mereka tidak mengejarnya dengan iman, tetapi seolah-olah itu berdasarkan perbuatan. Mereka telah tersandung pada batu sandungan. Wow, ini yang dikatakan oleh Rabi Saul. Semangat mereka untuk mentaati hukum Torah telah membutakan mereka terhadap sang pemberi hukum, seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 3 yang mengatakan, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Ini adalah tema lama dalam sejarah Israel, sebagaimana dibuktikan oleh kitab Tanakh. Jadi, kebanyakan orang Yahudi dewasa ini masih menolak Yesua
mengambil kebiasaan lama dan membenarkannya dengan filsafat modern. Jika tidak ada sifat dosa, tidak perlu ada pengorbanan yang lebih murni daripada usaha dan niat manusia. Mesias tidak lagi berarti satu orang, tetapi suatu kekuatan sepanjang sejarah yang akan membalas dendam kepada orang-orang Yahudi dan memulihkan Israel sebagai kekuatan yang perkasa. Jika orang-orang Yahudi mengikuti cara-cara pasifis Yesua, tidak akan ada lagi orang-orang Yahudi. Ada juga banyak ketegangan mengenai orang-orang Yahudi dan penyaliban Yesua. Dan ini terjadi dalam sejarah. Banyak orang dari gereja Kristen telah menyalahkan orang-orang Yahudi dengan sangat-sangat kejam atas kematian Yesua yang mengerikan. Ini keliru, karena Yesua dengan sukarela menyerahkan nyawanya sebagai pengorbanan untuk dosa seluruh umat. Yesua yang menyerahkan. Yesua yang menyerahkan. Ini penting. Namun ingatan bersama tentang orang-orang yang dianiaya itu panjang. Mereka tidak bisa melupakan, dan kekerasan atas nama Yesua telah meninggalkan jejak pada pemikiran Yahudi. Itu tidak bisa dilupakan. Tapi tidak semua orang Yahudi dulu atau sekarang menolak Yesua, itu tidak semua. Para rasul adalah orang Yahudi, dan diperkirakan ada 1/4 juta orang Yahudi Mesianik di Amerika Serikat saat ini. Dan Israel sebagai sebuah bangsa masih memiliki peran untuk memainkannya. Dalam kerajaan milenium, Elohim sekali lagi akan memandang orang-orang Yahudi sebagai umat pilihannya. Orang-orang Yahudi akan berbondong-bondong ke Israel. Anda bisa membacanya di dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 13 di sana. Mereka akan menerima Yesua sebagai Mesias mereka. Haleluya. Zakaria 12 ayat 10. Di sana mengatakan, lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya, seperti merasa pahit karena anak sulung. Haleluya. Elohim akan memulihkan hubungan mereka dengannya di dalam Yehezkiel 11 ayat 7. Oleh karena itu katakanlah, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa dan menyatukan kamu dari negeri-negeri tempat kamu terserak, dan aku akan memberikan kepadamu tanah Israel. Ingat ini, tanah Israel. Dan Yesua akan memerintah dunia dari Yerusalem di dalam Yesayahu 2 ayat 4. Yesua membawa perdamaian bagi bangsa-bangsa. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 yang mengatakan, dan serigala akan hidup bersama domba, dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, dan anak lembu dan singa muda dan anak domba akan ada bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring mereka. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami sebagaimana lembu. Dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangannya di atas liang ular beludak.
Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan pengetahuan akan Yahweh seperti air yang menutupi laut. Haleluya. Penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesua hanya sampai jumlah penuh bangsa-bangsa lain telah masuk. Terdapat di dalam Roma 11 ayat 25 yang berkata, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Haleluya. Hal ini luar biasa. Terjadilah Ken Yehi. Haleluya. Jangan kemana-mana. Tetap simak video ini sampai selesai untuk memahami lebih dalam mengenai perbedaan pandangan ini dan alasan dibalik penolakan sebagian besar orang Yahudi terhadap Yesua sebagai Mesias. Haleluya. Baik, saudara, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu topik, satu materi, yaitu mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesua sebagai Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita hidup di era globalisasi, di mana di era globalisasi itu semua terbuka dan orang bisa belajar dari manapun dan dari siapapun, termasuk belajar pada orang Yahudi. Tapi sungguh aneh apabila seseorang sudah belajar malah jadi tidak memanggil nama Yahweh, tetapi mengganti dengan nama Hashem atau Adonai. Jadi akhirnya sama seperti orang Kristen pada umumnya, saudara. Karena orang Kristen juga tidak memanggil nama Yahweh. Cuman bedanya kalau orang Kristen itu memanggil nama sesembahan lain, kalau orang Yahudi merubah dengan Hashem atau Adonai. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, lama-kelamaan bukan cuman tidak memanggil nama Yahweh, tetapi lama-kelamaan tidak lagi mau ibadah, karena tidak lagi mengakui bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Bahkan Nabi pun juga tidak dianggap, saudara. Artinya tidak bisa menerima Yesua itu sebagai Nabi. Menerima Yesua sebagai Nabi saja tidak, apalagi menerima Yesua sebagai Yahweh. Jelas tidak mungkin. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin memberikan sedikit penerangan kepada saudara agar saudara berhati-hati. Jangan berpikir bahwa kalau kita belajar pada orang Yahudi pasti benar, karena akar iman kita berasal dari orang Yahudi. Ingat bahwa Yesua itu dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, oleh karena itu saudara, materi ini adalah hasil dialog dan website yang dirujuk kepada saya, dan ini merupakan sanggahan saya terhadap apa yang saya dapatkan. Nah, untuk itu saudara, di sini ada website yang bernama ice.com. Website ini saudara ada satu materi yang judulnya adalah Why Jews Don't Believe in Jesus, atau mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesua. Dan itu ditulis oleh seorang rabi yang bernama Rabi Sraga Simons. Ada beberapa alasan yang saya dapatkan, dan malam hari ini saya akan sampaikan kepada saudara sekaligus sanggahan saya atas pengajaran yang saya dapatkan ini. Yang pertama adalah Yesua itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena Yesua yang disebut Mesias itu artinya yang diurapi. Sedangkan
raja-raja itu juga mesti diurapi. Setiap pelantikan selalu diurapi. Raja Daud pada waktu dia dilantik, dia diurapi. Saul juga diurapi. Bahkan semua raja-raja Israel kalau mau dilantik pasti diurapi. Kalau begitu berarti bisa saja raja-raja itu disebut Mesias. Bisa saja raja-raja itu disebut Tuhan. Oleh karena itu menyamakan Yesua dengan Tuhan jelas tidak tepat. Untuk itu saya memberikan sanggahan. Sanggahan saya demikian. Raja-raja bisa disebut Mesias berdasarkan arti kata yang diurapi. Tetapi semua raja-raja tidak pernah melakukan mujizat. Dan raja-raja tangannya selalu berlumuran darah. Berbeda dengan Yesua. Dia tidak pernah membunuh orang seperti raja-raja. Dia justru membangkitkan orang mati. Yesua justru menyembuhkan dan berani mengucapkan pengampunan dosa, dan bahkan setan-setan takut akan dia. Yesua bahkan berani berkata, "Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Barangkali kalau saya berkata seperti itu, saudara, mungkin ada yang menyanggah dengan berkata, semua orang juga bisa. Betul sekali. Saya termasuk salah satu orang yang punya pandangan seperti itu. Ketika saya membaca kitab suci dan saya melihat ada satu ayat, "Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Saya katakan semua orang bisa ngomong seperti itu. Untuk itulah saya katakan melalui ayat tersebut maka saya bisa mengkategorikan Yesua itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, bisa saja Yesua itu orang gila. Yang kedua, bisa saja dia orang sombong. Orang sombong kan bisa ngomong begitu, saudara. Atau yang ketiga, dia benar-benar Tuhan. Sekarang kita akan uji omongan Yesua tentang akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Pertama adalah orang gila. Kalau Yesua orang gila kan ngomong saanjelemonge, bisa saja, saudara. Tetapi pasti dia tidak mungkin bisa menyembuhkan orang. Tidak pernah ada orang gila yang bisa menyembuhkan orang. Dan bahkan tidak mungkin ada orang gila yang memiliki kepandaian yang sedemikian rupa. Sampai-sampai ahli Taurat dan orang Farisi terkagum-kagum dengan Yesua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dan kalau dia orang gila, dia pasti tidak akan memiliki pengikut. Jadi kategori Yesua orang gila jelas gugur. Lalu kategori yang kedua, orang sombong. Bisa saja orang sombong berkata, "Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup." Orang sombong bisa ngomong apa saja, tetapi faktanya ketika orang itu mati, dia tidak bangkit kembali. Itu orang sombong. Tapi Yesua dia mati dan bangkit kembali. Yesua bahkan mengatakan bahwa aku adalah orang yang rendah hati. Dia bahkan memberikan jalan keluar dengan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi kategori sombong juga gugur. Oleh karena itu tinggal satu lagi, yaitu dia benar-benar Tuhan. Dan ini terbukti ketika Yesua mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak bukti bahwa Yesua itu bangkit. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa
Yesua tidak bisa disebut Mesias, karena Mesias itu kategori sama seperti raja-raja Israel juga diurapi, berarti raja-raja Israel adalah Mesias. Tapi saya katakan jelas itu tidak tepat, karena raja-raja Israel tangannya berlumuran darah, dia bisa melakukan pembunuhan kepada lawan-lawannya. Tapi Yesua bukan membunuh, tetapi justru menghidupkan. Sampai di sini saudara paham? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan jangan kita kagum dengan Bible Code, karena bisa saja nama Lukas ada di Bible Code, nama David juga ada di Bible Code, bahkan nama Yesaya atau apa saja ada di Bible Code. Saya katakan demikian, benar sekali, tetapi nama-nama itu tidak memiliki spesifikasi seperti saat nama Yesua muncul di Bible Code. Kalau saudara lihat di sini di Bible Code, ya, di sini ada kata Yesua, tapi akan selalu berkaitan, yang kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris adalah the messenger of the covenant. Ini juga kata Yesua, lalu di sini dikatakan like a son of man, dan seterusnya. Masih banyak sekali nama Yesua selalu berkaitan. Apakah itu berkaitan dengan tugasnya, apakah itu berkaitan dengan gelarnya, selalu ada. Tapi coba kalau di sini tertulis nama Lukas, nggak ada kaitannya apa-apa, saudara. Jadi sanggahan saya adalah bahwa nama Yesua itu akan membuat keunikan saat muncul di Bible Code. Yang ketiga, mereka berkata Elohim tidak pernah menyatakan diri dalam wujud apapun untuk disembah. Pernahkah kita melihat tiang awan dan api atau semak belukar untuk disembah? Bahkan Mose sekalipun yang mendapatkan gelar Elohim, seperti yang tertulis dalam kitab Shemot pasal 7 ayat yang pertama, tidak pernah dijadikan sesembahan. Untuk itu sanggahan saya demikian. Pernyataan tidak pernah berarti tidak ada perwujudan lain dari Yahweh. Padahal Yahweh pernah menampakkan diri dalam wujud tiang awan, tiang api, semak belukar, punggung tangan, dan bahkan dia sempat bergulat dengan Yakub. Dia bisa melakukan apapun juga. Nah, untuk itu saudara, saya akan katakan bahwa Yahweh itu pernah menyatakan diri dalam banyak wujud. Karena dari mereka mengatakan Elohim tidak pernah menyatakan diri dalam wujud apapun. Sekarang kita buktikan. Mari kita baca kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Daniel 3 ayat 24-25. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar ya raja. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan tidak terdapat cedera pada mereka, dan rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah. Ya, saudara perhatikan di ayat tersebut. Maka pernyataan bahwa Elohim tidak pernah menyatakan dalam wujud apapun, jelas itu salah. Karena faktanya ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego yang pada waktu itu disuruh menyembah patung dari Raja Nebukadnezar, ternyata mereka bertiga tidak mau. Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, saudara, sebetulnya adalah nama berhala.
Nama aslinya adalah Hananya, Mishael, dan Azaria. Tetapi sekalipun nama mereka diganti dengan nama dewa dari Babel, tetapi iman mereka tetap kepada Yahweh. Pada saat itu Raja Nebukadnezar setelah dihasut oleh bawahan-bawahannya, maka akibatnya Raja Nebukadnezar membuat sebuah keputusan. Pada waktu nanti ada musik yang berbunyi, begitu ada aba-aba untuk menyembah kepada patung buatan raja, semua harus sujud. Yang tidak sujud akan dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala. Pada saat itu 3 orang ini ternyata dia tidak mau sujud, saudara. Akibatnya 3 orang ini dimasukkan ke dapur api perapian. Bahkan kitab suci menulis api itu dipanaskan 7 kali lipat. Jadi saya bisa membayangkan panasnya api perapian itu seperti panasnya api las. Sampai-sampai yang menggotong 3 orang ini memasukkan ke api ikut mati, saudara. Tetapi kitab suci menulis ketika mereka ada di dalam dapur api itu, raja terkejut luar biasa, sebab yang dia lihat bukan 3 orang tetapi 4 orang, yang satunya adalah serupa anak manusia. Oleh karena itu, saudara, saya bisa mengatakan siapakah sosok orang yang ada di dalam dapur api perapian itu, sampai-sampai 3 orang ini rambutnya gosong saja tidak, rambutnya terbakar saja tidak. Maka saya mengatakan sosok manusia yang mendampingi Sadrah, Mesakh, dan Abednego tidak lain adalah perwujudan dari Yahweh sendiri. Siapa bilang Yahweh tidak pernah atau Elohim tidak pernah berubah wujud dalam bentuk apapun? Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua, yaitu Daniel pasal 5 ayat 5, kemudian disambung dengan ayat 23 sampai 30. Daniel 5 ayat 5. Pada waktu itu juga jari-jari tangan manusia muncul dan menulis pada lapisan plester dinding istana raja di depan kaki pelita. Dan raja melihat dari bagian tangan yang menulis itu. Ayat 23. Tetapi engkau telah meninggikan diri melawan Tuhan semesta langit, dan mereka telah membawa perkakas-perkakas dari baitnya dan ke hadapanmu, dan engkau dan para pembesarmu dan istri-istrimu dan gundik-gundikmu telah minum anggur dengan perkakas itu, dan engkau telah memuji-muji ilah-ilah yang terbuat dari perak dan emas, perunggu, besi, kayu, dan batu yang tidak melihat atau mendengar dan bahkan tidak mengetahui. Dan engkau tidak memuliakan Elohim yang di tangannya napasmu berada dan yang memiliki segala jalanmu. Maka bagian tangan itu dikirimnya dan tertulislah tulisan ini. Dan inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel uparsin. Inilah arti dari hal itu. Mene, Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Peres, kerajaanmu dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu Belsasar memerintahkan, dan mereka mengenakan kepada Daniel pakaian ungu dan sebuah rantai emas pada lehernya. Dan mereka membuat sebuah pengumuman bahwa dia akan menjadi penguasa ketiga di dalam kerajaan. Pada malam itu Belsasar, raja orang Kasdim itu terbunuh, dan Darius orang Media mengambil alih kerajaan ketika dia berumur 62 tahun. Ya, saudara yang terkasih, ini ada satu kisah yang cukup menarik. Ketika Raja Belsasar pada waktu itu mencemarkan perkakas bait suci, dia bahkan memakai itu untuk minum-minum dan untuk hal-hal yang maksiat. Dan waktu itu Raja Belsasar terkejut karena tempat
di mana dia berpesta, tiba-tiba ada tangan yang gede dan menulis di dinding raja atau kerajaan Belsazar tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah tangan yang menulis di dinding tersebut? Saya menjawab, itu adalah tangan Yahweh sendiri. Jadi tidak benar apabila mereka membuat pernyataan bahwa Elohim tidak pernah menyatakan diri dalam wujud apapun. Nyata-nyatanya ada dua kasus yang saya sodorkan sudah membuktikan bahwa Yahweh bisa menjadi apa saja. Kita lihat yang berikutnya di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat yang kelima. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sana ada kisah ketika Mose mendapatkan penglihatan, yaitu semak yang terbakar. Sehingga waktu itu Mose kaget, ada apa ini kok semak tiba-tiba terbakar? Dan dari situ ada suara, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Pertanyaannya, suara siapakah itu? Tidak lain, itu adalah Yahweh. Yahweh yang menampakkan diri kepada Mose. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan menampakkan diri dalam wujud semak belukar yang menyala? Seperti kita ketahui bahwa Mose pada waktu dia di Mesir, dia dibesarkan di sana, dia dididik dengan pola pendidikan kafir, di mana di Mesir itu, di kerajaan Fir'aun, mereka menyembah kepada banyak dewa, dan salah satu dewa yang tertinggi adalah dewa api, saudara. Sehingga Yahweh sengaja menampakkan diri dalam wujud api untuk membuat sebuah pendekatan psikologi agar supaya Mose di pikirannya akan berpikir, ini dia sesembahan saya. Baru setelah pikirannya berpikir, ini sesembahan saya yang paling hebat, disitulah Yahweh memperkenalkan namanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, siapa bilang kalau Yahweh tidak pernah berubah wujud dalam bentuk apapun? Kalau kita kurang membaca kitab suci, barangkali kita akan percaya, kita manggut-manggut dan mengatakan benar juga, Yahweh tidak pernah berubah wujud dalam bentuk apapun. Tapi kalau kita membaca, kita akan tahu bahwa fenomena semak duri yang terbakar itu adalah sebuah perwujudan dari Bapak Yahweh sendiri. Sekarang kita lihat di dalam kitab Beresit pasal 32 ayat yang ke-30. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Nah, saudara yang terkasih, fenomena yang lain yang kita bisa lihat adalah ketika Tuhan menyatakan diri dalam wujud manusia seperti malaikat yang bergulat dengan Yakub. Siapa bilang kalau Tuhan tidak bisa menampakkan diri? Andai kata dia mengklaim bahwa Tuhan tidak pernah menampakkan diri dalam wujud apapun, saya justru akan menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Masa kalah sama setan, saudara? Setan bisa berubah wujud dalam bentuk apapun. Masa Yahweh tidak bisa, yang disebut Maha Kuasa? Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan diri dalam wujud apapun jelas salah. Kemudian kita lihat yang lain, saudara. Di dalam kitab Shemot maupun kitab Tefarim, kita akan menemukan bagaimana Yahweh menampakkan diri dalam wujud tiang awan dan tiang api. Dan saya katakan tiang awan dan tiang api ini adalah perwujudan Yahweh sendiri,
bukan tiang awan yang benar-benar alamiah, bukan saudara. Kenapa? Karena kalau alamiah pasti umur 1 hari saja sudah kabur, bahkan tidak sampai 1 hari, hitungan jam saja tidak mungkin. Karena tiang awan dan api itu akan kabur kena angin saudara. Tapi faktanya tiang awan dan api itu masih terus ada di situ selama 40 tahun lamanya. Ketika bangsa Israel melihat bahwa tiang awan itu bergerak ke selatan, dia akan pindah. Mereka kukuti semua kemah-kemahnya, dikukut, kemudian digulung, dan dia ikut tiang awan dan tiang api kemana mereka bergerak. Itulah perwujudan Yahweh. Coba kita baca ayatnya di dalam kitab Shemot pasal 13 ayat 21, kemudian kita sambung dengan kitab Tofarim 31 ayat 15. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api, guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Dan Yahweh menampakkan diri di kemah itu di dalam tiang awan, dan tiang awan itu sendiri pada pintu kemah pertemuan. Dan tiang awan itu berdiri pada tiang pintu kemah pertemuan. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Yahweh itu pernah menampakkan diri dalam wujud apapun. Dia pernah menampakkan diri dalam wujud semak duri yang terbakar. Dia bisa menampakkan diri dalam wujud punggung tangan. Dia bahkan menampakkan diri dalam wujud seperti anak manusia. Dia bahkan menampakkan diri dalam wujud tiang awan dan tiang api. Satu lagi, Yahweh bahkan berbicara kepada manusia dengan guntur atau petir. Dia bisa berbicara dengan cara apapun karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kita baca Shemot pasal 19 ayatnya yang ke-20. Dan turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, dan Yahweh memanggil Musa naik ke puncak gunung itu, lalu Musa pun naiklah. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada umat itu agar mereka tidak menerobos untuk memandang kepada Yahweh, sehingga banyak dari antara mereka akan binasa. Baik, saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu menampakkan diri dalam bentuk petir, ya, halilintar. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri dalam wujud apapun untuk mengacu dan menyangkali bahwa Yahweh tidak mungkin menjadi manusia, jelas itu salah besar, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan, pernahkah kita melihat tiang awan dan api atau semak belukar yang menyala untuk disembah? Untuk pernyataan ini saya menyanggah demikian, bahwa ucapan ini sebenarnya secara tidak langsung sudah mengakui bahwa Yahweh pernah berubah wujud. Kalau tidak mengakui, seharusnya hal ini tidak perlu disajikan untuk referensi. Saudaraku yang terkasih, kalau dipertanyakan, pernahkah kita melihat tiang awan atau api, semak belukar yang menyala untuk disembah, termasuk Yeshua, saya katakan memang semua penampakan Yahweh dalam wujud fisik tidak pernah minta disembah, termasuk saat Yahweh menjadi manusia, yaitu Yeshua, juga Yeshua tidak pernah, sekali lagi, Yeshua tidak pernah berkata, ayo sembah aku, tidak pernah. Dia selalu berkata, sembahlah Bapa. Saudaraku yang kekasih, bukan berarti kalau Yeshua tidak pernah mengatakan dirinya untuk disembah, lalu kita tidak menyembah dia.
Kenapa kita perlu menyembah, mengagungkan Yesua? Karena kita mengagumi Dia. Karena Yesua itu kita akui sebagai Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Dan fakta berikutnya, setan pun menyembah Yesua, bahkan takut, saudara. Setan saja menyembah Yesua. Itu yang pertama, kenapa kita perlu menyembah Yesua. Yang kedua, orang Majus juga menyembah Yesua. Coba kita baca di dalam kitab Matius atau Matiyahu pasal 2 ayat yang kedua dan ayat 11. Matiyahu pasal 2 ayat 2 dan ayat 11. Seraya bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati itu bersama Maria dan ibunya. Dan sambil bersujud mereka menyembah Dia, dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara lihat, orang-orang Majus ini siapa? Ini bukan orang sembarangan loh. Mereka adalah raja-raja. Bukan cuman dia raja-raja, tapi dia adalah ahli astronomi dan ahli astrologi. Dia adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan agama Zoroaster, yang menyembah dewa bintang Ahura Mazda. Kenapa Tuhan menuntun orang Majus ini dengan bintang, saudara? Sekali lagi tadi saya katakan bahwa orang Majus ini menyembah dewa Ahura Mazda atau dewa bintang, sehingga Tuhan melakukan pendekatan melalui psikologi bahwa itu adalah sesembahan saya. Baru setelah itu Tuhan menunjukkan bahwa yang disebut dewa Ahura Mazda, yang dikatakan hebat yang kau sembah, sebetulnya adalah bukan yang kamu sembah, tetapi raja yang betul-betul sang penguasa alam jagat raya yang menjadi manusia, itulah Yesua HaMasiah. Dan orang Majus itu akhirnya mengambil jalan lain, tidak kembali ke jalan yang lama. Itu membuktikan bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Kalau tidak, ngapain raja-raja menyembah Dia? Kenapa kita perlu menyembah juga? Yang ketiga adalah karena malaikat-malaikat juga memberitakan kelahiran Yesua. Ini artinya bahwa alam roh itu tahu betul siapa Yesua. Bayangkan alam roh saja sampai heboh dengan lahirnya Yesua. Berarti jelas Yesua itu bukan sembarangan, saudara. Kenapa kita perlu menyembah Dia? Kemudian kalau kita melihat selama perjalanan Yesua di bumi ini, orang-orang Kosta juga menyembah Yesua. Matiyahu 8 ayat yang kedua. Kemudian ibu dari anak-anak Zebedeus juga menyembah Dia. Matiyahu 20 ayat 20. Dan masih banyak orang-orang yang menyembah Dia. Jadi kalau kita menyembah Dia, sekalipun Yesua tidak minta disembah, Dia layak untuk disembah. Masalahnya rabi-rabi Yahudi yang sekarang itu mereka nggak paham dunia alam supranatural, saudara. Dia cuma belajar dari teks, itu pun ditafsirkan dengan pola yang salah. Dia ambil satu pokoknya tolak Yesua. Nanti dulu, menolak Yesua itu resikonya sangat besar. Yesua bahkan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Mislei pasal 30 ayat yang keempat, ini dari mereka. Coba kita baca Mislei 30 ayat yang keempat. Setelah baca, kemudian saya akan sampaikan pernyataan mereka. Siapakah yang telah naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan pakaian?
Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama putranya? Pastilah engkau tahu. Ya, saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Mislei pasal 30 ayat 4, apakah hal ini berbicara tentang Yesua? Tidak, kata mereka. Siapa yang naik surga lalu turun? Tuhan, katanya. Tuhan huruf besar semua. Lalu dia menyodorkan beberapa ayat. Beresit 11 ayat 5, Beresit 17 ayat 22, Beresit 35 ayat 9 sampai 13, dan kitab Shemot pasal 19 ayat 20. Untuk itu demikian sanggahan saya. Penyebutan kata Tuhan huruf besar semua itu saja sudah salah. Karena Tuhan itu punya nama dan dia itu minta namanya disebut. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk namanya diganti, baik dengan Hashem maupun Adonai. Dari penulisannya saja sudah kelihatan. Hashem itu He, Shin, dan Mem. Itu Hashem. Sedangkan Yod, He, Waw, He itu tidak bisa dibaca Hashem. Itu jelas salah pembacaan seperti itu. Saya tidak peduli orang Yahudi mau mengatakan saya salah, silahkan saudara. Kenapa? Kalau Yod, He, Waw, He itu pasti dibaca Yahweh. Dan kalau kita melihat orang Yahudi itu pernah bilang begini sama saya, karena saya kasih SMS dan mengatakan kenapa Anda tidak menyebut nama Yahweh. Dia jawab begini, loh kalau saya kan sudah jelas Tuhan saya itu tidak berani dia sebut Tuhan saya itu kan itu. Sama seperti Pak Lukas. Kalau Pak Lukas itu punya anak, apakah anaknya itu memanggil Papi Lukas? Kan tidak, kecuali anak tetangga. Kalau anak tetangga atau orang lain panggil Papi Lukas itu betul. Tapi saya memberikan jawaban bahwa pemanggilan nama Yahweh itu adalah prakarsa dari si pemilik nama itu sendiri. Kalau kita pikir apa yang diilustrasikan nampaknya betul, karena kita melihat Tuhan dari sisi pandang manusia. Tapi masalahnya Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Panggillah aku Hashem. Kalau dia tetap mengatakan memanggil nama Yahweh itu salah, berarti Moshe juga salah. Karena Moshe juga memanggil tidak dengan Hashem atau Adonai, tetapi Yahweh. Bahkan nabi-nabi lain juga memanggil dengan panggilan Yahweh. Oleh karena itu saya katakan bahwa yang meminta namanya dipanggil itu si pemilik nama itu sendiri, dan dia sedang berbicara bukan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi justru dia berbicara kepada anak-anaknya sendiri, yaitu orang Israel. Lalu saya menyodorkan ayat dalam kitab Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat yang ke-8. Coba kita akan baca Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, saudara lihat di situ. Panggillah namanya. Itu adalah permohonan dari Tuhan sendiri untuk supaya memerintahkan, memberitakan kepada bangsa-bangsa. Tapi karena orang Yahudinya sendiri itu menolak, ya sudah, kalau orang Yahudinya menolak ya Tuhan akan memakai bangsa-bangsa. Nah, kita ini bukan orang Yahudi, saudara. Kita ada pada garis bangsa-bangsa. Jadi kalau garis bangsa-bangsa
itu akan dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memanggil namanya, lalu ikut-ikutan orang Yahudi tidak memanggil nama Yahweh, lalu pertanyaannya, lanjut Tuhan mau pakai siapa lagi? Kalau orang goyim saja yang harusnya dipakai Tuhan untuk memberitakan nama Yahweh ternyata memboikot model seperti orang Yahudi, Tuhan mau pakai siapa lagi? Saya yakin Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai benda-benda mati, saudara. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang-orang percaya yang betul-betul mencari keselamatan, kita mesti berhati-hati. Sekarang coba kita akan lihat di dalam kitab Beresit 17 ayat 22. Ini saya akan mundur sejenak, saudara, berkenaan dengan penampakan diri tadi, agar supaya ada ayat banyak referensi, supaya kita mantap bahwa Elohim itu menampakkan diri dalam wujud apapun. Yang namanya menampakkan diri itu berarti bisa dilihat. Kita baca Beresit 17 ayat 22. Dan setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Kemudian pasal 35 ayat 9. Dan Elohim menampakkan diri lagi kepada Yakob ketika dia keluar dari Padan Aram, dan dia memberkatinya. Saudara perhatikan kata menampakkan diri lagi. Menampakkan diri berarti bisa dilihat. Jadi kalau ada pernyataan bahwa Yahweh tidak pernah menampakkan diri, jelas itu bertentangan dengan kitab suci, saudara-saudara. Oleh karena itu sekali lagi, kata menampakkan diri berarti menyatakan diri dalam suatu wujud. Karena Abraham bisa melihat wujud tersebut. Tadi mereka bilang tidak pernah menyatakan diri atau menampakkan diri, berarti ini mematahkan pernyataannya sendiri. Yahweh bahkan berbicara dengan Moshe melalui petir seperti yang tadi kita baca. Saudaraku yang terkasih, sekarang saya akan lanjut dengan kata nama putranya. Tadi kan siapa yang memegang angin dalam genggamannya, siapa yang memegang macam-macam kan? Siapakah nama putranya? Namanya, ini mereka yang ngomong ya, nama putranya adalah Israel. Mereka memberi rujukan Shemot 4 ayat 22 dan Tovarim 14 ayat yang 1. Kemudian nama putranya adalah Salomo. Kemudian dia menyodorkan kitab Divrei Hayamim Alef pasal 28 ayat 5 sampai 6. Jadi namanya adalah Israel dan Salomo, bukan Yeshua. Melalui hal ini saya memberikan sanggahan demikian. Penerangan seperti ini hanya mempermainkan kata-kata secara membabi buta tanpa memperhatikan sisi kerohanian sama sekali. Bukankah nabi-nabi telah menubuatkan tentang kehadiran Sang Juru Selamat? Siapa yang bisa saya percayai? Para nabi yang menubuatkan di dalam kitab suci, atau rabi-rabi masa kini yang tangannya berlumuran darah dengan orang suci, yaitu Yeshua HaMashiach, hasil ciptaan ahli Taurat dan orang Farisi yang menyalibkan Yeshua. Kalau kita membaca di dalam kitab Matiyahu pasal 28 ayat 11 sampai 15, coba kita lihat Matiyahu 28 ayat 15 ayat 11 sampai 15, itu sebetulnya adalah kebohongan orang-orang Yahudi yang disebut ahli Taurat dan orang Farisi. Kita baca. Dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua, dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu, sambil berkata, katakanlah bahwa para murid-muridnya mencuri dia dengan
datang pada malam hari sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari, dan perkataan ini telah tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Nah, saudara yang terkasih, itulah kebohongan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika Yesua bangkit pada waktu itu, jelas-jelas ada orang Romawi penjaga kubur melihat pertama kali Yesua bangkit. Batu yang begitu besar tiba-tiba bergulir dan Yesua keluar dari situ. Dia bangkit, saudara. Lalu para penjaga kubur yang adalah tentara-tentara Roma, dia lari ke ahli Taurat dan orang Farisi berkata, "Rabi, kami melihat bahwa Yesua bangkit dari antara orang mati." Lalu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat? Ahli Taurat berkata, "Diam, kamu tidak usah ngomong kemana-mana, cukup sampai ke saya saja. Ini tak kasih duit, kamu ceritakan keluar sana bahwa Yesua dicuri oleh murid-muridnya. Kalau nanti kamu mengalami kesulitan dari kaisar, ngomong saya yang suruh, nanti urusannya gampang, saya yang atur." Saudara, ini kan kebohongan. Kenapa manusia lebih percaya kebohongan hal ini, saudara? Dan peristiwa kebangkitan ini menggegerkan seluruh Yerusalem, bahkan seluruh dunia. Tapi mata ahli Taurat betul-betul sudah dibutakan mata rohnya, dan tangannya sudah sangat berlumuran dengan darah. Ahli Taurat benar-benar tutup mata dengan peristiwa apapun yang menyangkut Yesua, bahkan menyebarkan kebohongan yang sebenarnya adalah pelanggaran Taurat itu sendiri, tetapi tidak peduli demi kepentingan mereka sendiri. Jadi kita putuskan sendiri, saudara lebih percaya nabi-nabi yang menubuatkan yang tertulis dalam kitab suci, atau percaya pada rabi-rabi masa kini yang melihat saja tidak pernah? Kalau saya lebih percaya nabi-nabi yang menubuatkan hal itu. Bahkan saudara yang terkasih, Yesua menampakkan diri lebih dari 500 orang. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal. Nah, saudara yang terkasih, Yesua menampakkan diri lebih dari 500 orang. Bukankah itu saksi yang sangat kuat? Dalam sebuah sidang pengadilan, 2 saksi saja sudah kuat, apalagi 500 orang yang menyaksikan bahwa Yesua betul-betul bangkit, Yesua betul-betul hidup lagi. Oleh karena itulah kita harus hati-hati, saudara. Kalau sampai kita menyangkali Yesua, sama saja tangan kita itu berlumuran darah orang suci. Ketika seseorang memberitahu kepada saya bahwa aku tidak lagi memanggil nama Yesua, bahkan tidak lagi mengakuinya sebagai Tuhan, di pikiran saya langsung terbetik sebuah gambar yang mengerikan, yaitu tangan yang berlumuran darah. Oleh karena itu berhati-hatilah agar kita jangan menolak keselamatan. Sekarang kita lihat lagi, saudara. Mereka berkata bahwa di dalam kitab Beresit pasal 3 ayat 15 itu tidak berbicara tentang Yesua, tetapi itu berbicara tentang Yakub, karena Yakub artinya tumit. Coba kita lihat ayatnya. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 21.
Dan Yahwe Elohim membuat pakaian dari kulit untuk manusia itu dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Baik, saudara, apa yang disampaikan itu demikianlah sanggahan saya. Justru pola yang seperti inilah yang terkesan dipaksakan. Kalau dia berkata bahwa yang disebut meremukkan tumit di situ bicara tentang Yakub. Memang kita tahu bahwa Yakub itu artinya juga tumit. Tapi sekali lagi, pola yang seperti ini adalah pola yang dipaksakan. Karena tidak terbukti sama sekali bahwa Yakub atau bangsa Israel itu meremukkan kepala ular. Baik secara fisik, apalagi dunia alam roh. Sangat berbeda dengan Yesua. Dia meremukkan kepala ular, meremukkan kezaliman dengan kasih. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati kalau sampai kita menolak Yesua. Saudaraku yang terkasih, lalu mereka membuat pernyataan lagi. Pernyataannya adalah demikian: Yesua tidak memenuhi syarat sebagai Mesias. Kenapa? Karena nubuat kitab suci mengatakan bahwa Mesias akan membangun bait suci yang ketiga. Coba kita baca Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 28. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi suatu perjanjian kekal dengan mereka. Dan aku akan menempatkan mereka dan melipat gandakan mereka, dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Dan tabernakelku akan ada bersama mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi suatu umat bagiku. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa aku Yahwe menguduskan Israel ketika tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih, pernyataan mereka yang mengatakan bahwa Mesias itu akan datang, yaitu kalau dia membangun bait suci yang ketiga. Jadi Yesua tidak bisa disebut Mesias karena waktu dia datang tidak mendirikan bait suci yang ketiga. Untuk hal ini sanggahan saya adalah demikian. Nubuatan yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 26 sampai 28 sebetulnya adalah mengacu pada kerajaan 1000 tahun setelah kedatangannya yang pertama sebagai Yesua yang ada. Jadi sangat menyedihkan kalau di dalam Torah yang jelas menubuatkan Yesua yang turun ke dalam dunia ini ditolak dengan membuat syarat-syarat sendiri. Maka saya katakan, kalau mereka berkata bahwa Yesua tidak memenuhi syarat sebagai Mesias karena tidak membangun bait suci yang ketiga, jelas itu tidak tepat. Kalau dia menyodorkan ayat ini, tidak ada sangkut pautnya dengan pendirian bait suci yang ketiga. Ini justru berbicara kerajaan 1000 tahun, di mana nanti seluruh dunia akan menyembah kepada satu Tuhan saja, yaitu Yahwe Elohim, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah mereka tidak bisa menerima Yesua sebagai Tuhan. Karena apa? Karena kalau Yesua itu betul-betul Tuhan, seharusnya dia mengumpulkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah Israel. Dan mereka menyodorkan ayat di dalam Yesaya 43 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini. Janganlah takut, karena aku besertamu. Aku akan membawa keturunanmu dari timur, dan aku mengumpulkanmu dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan.
bawalah anak-anak lelakiku dari jauh, dan bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Nah, saudara yang terkasih, apa yang mereka katakan bahwa aku tidak bisa menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Yesua bukan kriteria penyelamat, karena seorang penyelamat akan mengumpulkan semua orang Yahudi kembali ke tanah Israel dengan ayat tadi. Sekarang sanggahan saya adalah demikian. Ayat ini bukan rujukan atau kriteria Mesias untuk mengumpulkan orang Yahudi ke Israel atau yang disebut aliyah. Sekarang sedang berlangsung gerakan yang dikenal dengan aliyah, pemulangan bangsa Israel dari banyak negara kembali ke Israel. Sama sekali tidak, saudara, tetapi bicara tentang penyertaan Tuhan atas Israel. Jadi ayat-ayat yang disodorkan tadi sebetulnya itu berbicara bahwa Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Apakah dia ada di negara-negara lain ataukah dia ada di Israel sendiri, Yahweh tetap menyertai mereka. Jadi tidak tepat apabila itu dijadikan sebagai syarat bahwa Mesias itu harus mengumpulkan orang Yahudi. Kalau kita membaca pada ayat yang pertama dikatakan, namun sekarang beginilah Yahweh berfirman, yang telah membentukmu hai Yakub dan yang telah membuatmu hai Israel, janganlah takut karena aku telah menebusmu, aku telah memanggil dengan namamu, engkau adalah milikku. Perhatikan kata telah di situ pada ayat yang pertama yang membuktikan bahwa bangsa Israel itu betul-betul umat ketebusan Tuhan sendiri. Bangsa Israel adalah umat yang disertai oleh Tuhan. Sekarang yang berikutnya, saudara, mereka berkata, menurut sumber-sumber Yahudi, Mesias akan lahir dari orang tua manusia dan memiliki sifat-sifat fisik normal seperti orang lain. Dia tidak akan menjadi setengah dewa atau dia akan memiliki kualitas supranatural. Itu menurut mereka. Untuk itu sanggahan saya demikian. Di bagian lain dia akui bahwa yang namanya Mesias memiliki kriteria menyatakan pengetahuan Elohim Israel secara universal yang akan menyatukan manusia menjadi satu. Seperti dikatakan Yahweh menjadi raja atas seluruh dunia. Pada hari itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jelas tidak masuk akal sama sekali jika Mesias itu lahir dari manusia biasa tanpa kuasa dari Bapa Yahweh, tidak mungkin mampu menyatukan dunia. Faktanya apa? Benyamin Netanyahu saja yang adalah seorang yang memiliki kuasa yang luar biasa di Israel tidak bisa menyatukan seluruh dunia. Jadi jelas, saudara, ayat itu tidak bisa menjadi sebuah rujukan. Kemudian yang berikutnya, Yesua bukan seorang nabi. Nubuat hanya bisa eksis di Israel pada saat tanah tersebut dihuni oleh mayoritas dunia Yahudi. Selama masa Isra sekitar 300 tahun sebelum Masehi, ketika mayoritas orang-orang Yahudi menolak untuk pindah dari Babel ke Israel, nubuatan berakhir setelah kematian Nabi Hagai, lalu Zakaria dan Maleakhi. Untuk pernyataan ini, sanggahan saya adalah demikian. Nubuat tidak bisa dibatasi oleh banyak atau sedikitnya orang Yahudi. Kalau nubuat itu secara spesifikasi untuk orang Yahudi, itu benar. Tetapi tidak bisa dibatasi dengan banyak atau tidaknya orang Yahudi. Karena nubuat adalah kerinduan hati Tuhan sendiri yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Jadi kalau Tuhan itu mau membicarakan sesuatu, dia tinggal ngomong saja, tidak perlu nunggu
orang Yahudi banyak dulu, saudara. Justru kadangkala Tuhan itu berbicara kepada orang yang begitu dekat. Saya ambil contoh ketika Abraham masih bersama dengan Lot, kenapa Tuhan itu diam? Tapi ketika Lot meninggalkan Abraham, ketika dia pergi, baru di situ Yahweh berbicara kepada Abraham. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu kita harus tahu, kalau mereka mengatakan bahwa Yesua bukan nabi, sekarang saya akan tunjukkan bahwa Yesua itu justru mirip dengan Mose. Kita baca ayatnya di dalam kitab Devarim. Kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku, kamu harus mendengarkan dia. Nah, saudara perhatikan ayat itu sangat jelas sekali, bahwa seorang nabi yang sama seperti aku, dia yang akan dibangkitkan dari antaramu, kamu harus mendengarkan. Sekarang coba kita akan lihat kesamaan antara Yesua dengan Mose. Ini sangat penting, saudara. Persamaan yang pertama adalah ketika Mose itu lahir, dia diancam bunuh. Sama seperti Yesua, ketika Yesua lahir juga terancam bunuh. Kalau Mose terancam bunuh oleh Firaun, maka Yesua terancam bunuh Raja Herodes. Sama yang pertama. Kesamaan yang kedua adalah kelahiran Mose mengakibatkan terjadinya pembunuhan bayi secara massal. Yesua pada waktu lahir juga ada pembunuhan bayi secara massal. Saudara tahu pada waktu itu ketika Mose masih baru saja dilahirkan, Mose diancam untuk dibunuh dan akhirnya ada pembunuhan bayi. Begitu juga pada waktu Yesua lahir, ada bayi di bawah umur 2 tahun atau 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ada pembantaian massal bayi-bayi. Sama persis, dan tidak semua orang yang lahir terancam bunuh. Saya ambil contoh ibu-ibu di sini. Ketika melahirkan seorang bayi, apakah ada pembantaian bayi massal? Tidak ada, saudara. Tapi ketika Yesua lahir ada pembantaian bayi. Ketika Mose lahir juga ada pembantaian bayi. Kemudian yang ketiga, Mose dipelihara oleh bapak angkatnya, yaitu Firaun. Sedangkan Yesua itu memiliki bapak angkat, Yusuf. Karena Yusuf itu bukan ayah kandungnya dia. Karena Yesua itu lahir bukan hasil percampuran antara bibit spermatozoid dan ovum, tetapi Yesua itu adalah benih Roh Kudus sendiri, benih Tuhan sendiri, benih ilahi sendiri yang dimasukkan ke dalam rahimnya Maria. Sama persis, saudara. Mose dipelihara oleh bapak angkatnya Firaun, sedang Yesua oleh Yusuf. Kemudian yang keempat, persamaan yang keempat, Mose diungsikan ketika terancam bunuh. Mose diungsikan ke Mesir, saudara. Mose harus ditaruh di keranjang, kemudian dihanyutkan di sungai Nil sampai ke Mesir. Begitu juga Yesua. Pada waktu Yesua lahir dan terjadi pembunuhan massal, Yesua juga diungsikan ke Mesir. Ada kesamaan antara Yesua dengan Mose. Kesamaan yang kelima, Mose membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, sedangkan Yesua membebaskan perbudakan dosa. Ada persamaan. Dan yang keenam, Mose membuat tanda-tanda mujizat,
sedangkan Yesua juga mengadakan tanda-tanda mujizat. Siapa bilang kalau Yesua itu bukan nabi, saudara? Itu berdasarkan rujukan dari Mose itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bahwa Yesua itu adalah merupakan hasil nubuatan dari para nabi, mengapa kita menolaknya? Dan kalau saya sodorkan alasan-alasan mereka, masih seabrek-abrek, saudara. Tetapi saya batasi sampai di sini dulu, dan saya tutup semua alasan-alasan mereka dengan satu tokoh. Belum lama ini, saudara-saudara, ada seorang rabi Yahudi yang juga menolak Yesua sebagai Tuhan, persis sama dengan rabi-rabi yang lain. Mereka tidak mengakui Yesua sebagai Tuhan. Rabi itu adalah yang bernama Yitzhak Kaduri. Dia meninggal pada usia 108 tahun dan menjelang kematian pada menit-menit yang terakhir, dia membuat sebuah surat pernyataan bahwa aku mengakui Yesua itu sebagai Mesias, saudara. Jadi artinya pernyataan dari Rabi Kaduri ini membatalkan semua argumentasi orang-orang Yahudi yang dengan tegar tengkuk dan keras kepala menolak Yesua sebagai Tuhan. Rabi Yitzhak Kaduri ini sangat disegani di Israel. Belum lama meninggal, saudara. Dan yang menghebohkan adalah Rabi ini mengakui, jangan sampai kita mengakui Yesua sebagai Tuhan pada menit-menit yang terakhir. Ya, kalau bisa sadar pada menit terakhir membuat pernyataan sama dengan Rabi Kaduri. Lah kalau kita masih jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada bom, boom, lalu kita pindah alam, belum sempat kita membuat pernyataan bahwa Yesua itu adalah Tuhan dan kita sudah mati, maka kita bisa ngerti kemana kita akan berada, saudara. Oleh karena itu hati-hati, kalau sampai kita menyangkali Tuhan, tidak ada pengampunan sama sekali. Sekarang kita melihat kesimpulan, saudara. Kesimpulan yang pertama adalah dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Kesimpulannya satu, kita adalah orang-orang goyim. Kita ada di garis bangsa-bangsa, dan Bapak Yahweh memakai bangsa-bangsa untuk memanggil namanya. Berhubung orang Yahudi menolak memanggil nama Yahweh dengan alasan menghormati, tapi sebetulnya itu melecehkan firman Yahweh sendiri. Sekarang kita baca Sefanya 3 ayat yang ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Nah, yang dipakai oleh Yahweh siapa untuk memanggil namanya? Bangsa-bangsa. Nah, kita yang sudah ada di garis bangsa-bangsa kok manggilnya Hashem? Lah apa bedanya dengan orang Kristen pada umumnya, saudara? Itu pelanggaran yang berat karena namanya tidak dipanggil. Coba kita bayangkan, saya sudah pernah menyampaikan, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan lagi, agar supaya kita menyadari bagaimana keadaan di dunia supranatural. Kalau orang Islam satu hari sembahyang 5 kali, mereka mesti menyebut sesembahannya bukan cuma 1 kali. Ditambah lagi dengan orang Islam yang ada di seluruh Indonesia plus orang Kristen yang masih menyembah Tuhan yang sama, maka dalam 1 hari nama sesembahan mereka dipanggil mungkin bisa 1 miliar kali, sementara nama Yahweh sangat minim sekali dipanggil. Jadi layak kalau Yahweh itu keberatan namanya tidak dipanggil atau diganti, sangat keberatan, saudara. Kok kita yang sudah ada di garis bangsa-bangsa kok tiru-tiru
kok ikut-ikutan orang Yahudi. Lalu Tuhan mau pakai siapa lagi? Itu kesimpulan saya yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sepandai apapun orang Yahudi, jangan kita terpengaruh untuk menolak Yesua. Faktanya adalah Rabi Yitzhak Kaduri yang juga menolak Yesua pada akhir hidupnya mengakui Yesua sebagai Tuhan. Betapa berbahayanya kita yang orang goyim menolak darah pengampunan, karena sesungguhnya konsep dalam perjanjian lama dan konsep dalam perjanjian baru melalui darah menolak Yesua sama saja melumuri darah saudara dengan darah Yesua. Saudara perhatikan, pada waktu Torah belum ditulis, ketika malaikat maut itu lewat, malaikat tidak masuk ke rumah. Karena apa? Karena ada tanda darah. Pada waktu Torah sudah ditulis, maka kembali lagi pengorbanannya adalah darah. Dan ketika Yesua mati, kembali lagi korbannya juga darah. Saudara mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ditemukan tabut perjanjian, dan itu ditemukan di bawah bukit Golgota, persis tempat di mana Yesua disalib. Dan kitab suci menulis pada waktu Yesua disalib dan mati, terjadi gempa bumi dan bukit itu retak. Dan ketika retak, maka darah Yesua itu ngocor ke dalam dan netes sampai ke tabut perjanjian. Bukankah itu konsep yang sama yang ada di dalam Torah, saudara? Kalau Torah orang diampuni ketika darah binatang itu dicipratkan ke tabut perjanjian. Tapi sekarang seluruh dunia dosa-dosa mereka dihapus dan diampuni. Siapa yang percaya kepada Yesua, dengan percikan darahnya yang sama, dosa-dosa kita dihapus oleh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu bersyukur, saudara. Jangan pernah kita menyangkali Yesua. Untuk itu, sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan untuk saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini pernyataan Yudas. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang keempat, Yudas berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Kurang ajar memang ahli Torah, saudara. Dia menghasut, gosok-gosok Yudas sampai akhirnya Yudas dipakai oleh setan untuk menjadi orang yang memberontak kepada Yesua. Tapi dia menyesal. Dia kembalikan lagi uang itu dan lemparkan ke mukanya ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi orang Farisi tidak mau mengambil uang darah tersebut. Dan akhirnya Yudas menyesal dan mati gantung diri. Kemudian sekarang pernyataan kepala pasukan yang menyalibkan Yesua di dalam kitab Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah putra Elohim." Kemudian pernyataan yang ketiga, yaitu kata Pilatus. Di dalam kitab Lukas 23 ayat yang keempat, Pilatus berbicara kepada imam-imam kepala dan menyuruh orang dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Hati-hati, saudara. Kita melihat tadi Yudas akhirnya bertobat, mengakui bahwa Yesua itu orang benar, tapi dia mengambil jalan yang salah, dia mati bunuh diri. Kemudian kepala pasukan, dia pun mengakui dengan berkata, "Sungguh orang ini adalah putra Elohim." Pilatus,
Dia mengakui bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan apa-apa pada orang ini. Kita orang yang tidak pernah melihat peristiwanya, dengan mudahnya menyangkali Yesua, itu jahat di mata Tuhan, saudara. Kita melumuri tangan kita dengan darah orang suci, darah orang yang sebetulnya mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, inilah pernyataan saya. Kemudian ada lagi pernyataan, kenapa di Kehilat ini tidak pakai sidur? Saya katakan, orang pakai sidur itu bagus, tapi kalau tidak juga nggak masalah. Apakah orang ibadah yang tidak memakai sidur itu akan mati masuk neraka? Jelas tidak, saudara. Lu kenapa kok tidak? Karena Yesua dalam memimpin peribadatan bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak juga tidak pakai sidur. Dia bahkan beribadah di taman-taman, dia beribadah di pantai, di bukit-bukit, bahkan di rumah Sakai atau Sakeus juga tidak memakai sidur. Tapi kalau kita mau pakai sidur boleh nggak? Boleh saja. Tapi kalau saya mah lebih suka pakai metodenya Yesua, nggak angel-angel. Karena apa? Karena sidur itu tiap daerah beda-beda, saudara. Kalau seperti itu kan lebih baik kita ibadah di mana hati kita ingin memuliakan Tuhan, muliakan Tuhan saja. Sama seperti Yesua pada waktu dia memimpin. Faktanya Yesua tidak tuntut harus memakai sidur. Jadi disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan semakin paham. Kita sekali lagi harus hati-hati. Jangan sampai kita menyangkali Yesua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati.